Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almi Ahmad Hatami dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Oke, kita ke next slide. Nah, jadi yang pertama pengertiannya. Jadi virtual memory itu adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau yang disebut juga memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau bisa juga disebut disk secondary ya. Dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa lihat ada sebuah rancangan ya, sistem virtual memory. Oke, jadi di sini ada gambaran tentang virtual memory, di mana ada virtual memory page number, terus ada virtual space, ada one page frame number, physical memory. Di sini saya akan menjelaskan gambar ini. Jadi pada gambar ini ditunjukkan ruang sebuah memori virtual yang dibagi menjadi bagian-bagian yang sama, yang didefinisikan dengan nomor virtual page ya. Memori fisik dibagi menjadi page frame yang berukuran sama dan didefinisikan dengan nomor page frame ya. Dengan nomor page frame hingga atau frame penyimpanan data dari halaman atau memori virtual memetakan nomor virtual page ke nomor page frame pemetaan. Jadi ini menyebabkan halaman virtual hanya dapat mempunyai satu lokasi alamat fisik. Dalam sistem page, jika sebuah ruang diperlukan untuk proses dan halaman yang bersangkutan tidak sedang digunakan, maka halaman proses akan mengalami page out atau simpan disk ya. Memori akan kosong untuk halaman aktif yang lain. Halaman yang pindah dari disk ke memori jika diperlukan dinamakan backspin namanya atau dikembalikan ke memori. Jika sebuah item dapat mengalami paging, maka item tersebut termasuk item yang menempati ruang virtual yang diakses dengan alamat virtual dan ruangan yang akan dialokasikan untuk informasi pemetaan sistem operasi mengalokasikan alamat dari sistem tersebut ke sistem tersebut. Jadi itu disebut mengalami page in. Oke, kita next. Di sini ada implementasi domain paging ya, paging. Nah, artinya domain paging atau permintaan pembiaran halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Sistem domain paging pada prinsipnya hampir sama dengan sistem pemerintahan halaman yang menggunakan swapping ya. Hanya saja pada sistem domain paging halaman tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar-benar diperlukan. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan bantuan perangkat keras untuk mengetahui di lokasi dari halaman saat ia diperlukan. Terus ada domain segmentation, yang artinya selektor pada register segmen menyediakan indeks untuk memori resident table yang berisi segmen deskriptor untuk semua segmen. Segmen deskriptor menjaga alamat dasar segmen untuk semua segmen yang ada dalam memori utama. Terus ke slide ada page fault. Nah, saat melakukan pengecekan pada halaman yang dibutuhkan oleh suatu proses, kemungkinan kasus yang dapat terjadi itu yaitu yang pertama ya, halaman ada dan sudah langsung berada di memori utama. Statusnya adalah valid biasanya, atau bisa juga dilambangkan dengan P atau 1. Halaman ada tetapi belum berada di memori utama
atau dengan kata lain halaman masih berada di disk sekunder atau disk kedua ya. Statusnya adalah tidak valid atau invalid. Bisa juga dilambangkan dengan I atau O atau 0 ya. Halaman benar-benar tidak ada, baik memori utama maupun di disk sekunder. Statusnya adalah tidak valid atau invalid. Ketika kasus kedua dan ketika terjadi, maka proses dinyatakan mengalami kesalahan halaman atau bisa juga dengan page fault ya, dinamakan page fault. Selanjutnya proses tersebut akan dijebak ke dalam sistem operasi oleh perangkat keras. Next slide. Nah, untuk penanganannya ada beberapa penanganan untuk page fault. Yang pertama itu CPU mengambil load instruksi dari memori untuk dijalankan. Terus interupsi page fault terjadi sehingga interupsi tersebut menyebabkan perangkat keras melakukan trap, yaitu menjebak proses tersebut ke dalam sistem operasi. Nah, jika referensi alamat yang diberikan ke sistem operasi ilegal atau dengan kata lain halaman yang ingin diakses tidak ada atau tidak berada dalam disk, maka proses akan dihentikan secara otomatis ya. Namun jika referensi alamatnya adalah legal, maka halaman yang diinginkan akan diambil dari disk. Nah, halaman yang diinginkan akan dibawa dari disk ke memori utama atau disebut juga memori fisik. Nah, setelah halaman yang diinginkan sudah dibawa ke memori utama, maka proses itu dapat diulang kembali. Dengan demikian, proses sudah bisa mengakses halaman karena halaman telah diletakkan ke dalam disk. Itu. Next slide. Nah, ini keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan hanya sebagian program saja pada memori fisik adalah yang pertama, lebih sedikit memori yang diperlukan per prosesnya itu. Yang kedua, manual folding atau bisa juga disebut overlay dieliminasi untuk menjalankan program-program besar. Ketiga, sistem responsnya jadi lebih cepat karena tidak semua bagian image proses perlu dialokasikan ke memori utama. Nah, jadi prosesnya dapat dieksekusi lebih cepat. Yang keempat, ada ini lebih banyak proses yang dapat dijalankan atau bisa disebut juga multiprogramming. Nah, ini beberapa fungsi. Ini fungsinya menangani kelebihan beban RAM. Terus berperan sebagai RAM cadangan tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Terus ada menyimpan data dari RAM tapi tidak meneruskannya. Yang terakhir ini data yang disimpan pada virtual memory bersifat sementara. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi tadi atau pembahasan tadi. Ini saya upload ke YouTube untuk memenuhi tugas saya untuk tugas mata kuliah ICS dengan Bapak dosen Willy. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.